Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Seperti biasa, channel ini akan membahas seputar kisah kriminal, misteri, dan tragedi yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini, aku akan menceritakan sebuah tragedi yang baru saja terjadi di daerah Kalimantan. Tepatnya, meninggalnya satu keluarga karena tertimbun. Yang aneh, bukan tertimbun material bangunan atau longsor, tetapi tertimbun tumpukan baju. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Hari Jumat di tanggal 10 September 2021, siang itu, warga Jalan Pangeran Antasari Komplek Ratu Zaleha, Gang Ki Hajar Dewantara 2, Kelurahan Karangmekar, Kalimantan Selatan, dikagetkan dengan aroma busuk yang sangat menusuk dari salah satu rumah yang dijadikan gudang segala macam baju. Sementara penjaga rumah dan gudang itu adalah sepasang suami istri bernama Saubari, istrinya bernama Sela, dan putri mereka yang berusia 6 tahun bernama Khadijah. Dan ketiganya memang sudah beberapa hari ini tidak terlihat. Kecurigaan pun mulai semakin menjadi ketika Sari, pemilik gudang, mendapat info dari sebagian pedagang bahwa tokonya sudah tutup selama 2 hari. Segera dia pergi ke gudang tempat Saubari tinggal. Sesampainya di sana, pagar dan pintu masih tertutup dan terkunci. Sari mencoba memanggil, namun tidak ada respon apapun. Sari mencoba mengintip dari celah pintu. Bukan manusia yang dia temukan, tetapi malah aroma busuk yang sangat menyengat. Karena semakin curiga, Sari segera meminta bantuan para tetangga untuk mencongkel pintu gudangnya. Setelah berhasil terbuka, aroma tidak sedap ini semakin kuat tercium, dan kondisi gudang dalam keadaan yang sangat berantakan. Baju-baju berjatuhan tidak beraturan, seperti baru saja dilanda oleh gempa. Para tetangga bergotong royong memindahkan baju-baju sambil memanggil-manggil Saubari dan keluarganya. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga setelah sebagian baju-baju terangkat, ditemukanlah Saubari dan keluarganya telah meninggal di bawah tumpukan baju. Saat ditemukan, jenazah ketiganya sudah sebagian menghitam. Polisi segera dihubungi untuk memeriksa kejadian tersebut. Banyak yang tidak menyangka akan kejadian ini. Bagaimana mungkin baju-baju bisa membuat ketiganya kehilangan nyawa? Tetangga yang dimintai keterangan oleh polisi mengatakan tidak ada gelagat yang aneh dari keluarga ini. Dan keluarga ini terlihat terakhir di tanggal 8 September 2021. Dan juga menurut tetangga, setiap sore biasanya anak mereka yang bernama Siti Khadijah selalu lewat untuk bersekolah tahfidz. Namun, dari tanggal 8, mereka sudah tidak pernah terlihat, dan tetangga tidak menaruh curiga dan beraktivitas seperti biasa. Pihak keluarga pun juga dimintai keterangan. Ika yang merupakan adik dari Saubari mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan meninggal, dia sempat menghubungi sang kakak. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Saat itu dia berpikir sang kakak sedang sibuk dan akhirnya dia tidak menghubungi kembali. Kompol Alfian Tri Permadi pada hari Sabtu tanggal 11 bulan September 2021 mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian untuk mendalami penyebab kematian ketiga korban. Dan pihaknya sedang menunggu hasil visum dari pihak RSUD Ulin Banjarmasin. Namun setelah ketiga jenazah korban berada di kamar jenazah RSUD Ulin Banjarmasin dan akan diotopsi untuk kepentingan pendalaman penyelidikan, pihak keluarga korban menolak. Ketiga korban langsung dibawa pulang ke rumah untuk proses pemakaman pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 11 WITA. Beberapa spekulasi mulai berkembang di masyarakat dan mencurigai bahwa ini bukan kecelakaan. Akan tetapi, hasil visum dari ketiga korban tidak ditemukan adanya tindak kekerasan
dan bahkan tidak ditemukan jejak kaki dari orang lain selain ketiga korban. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, bobot dari baju-baju yang ada di gudang memang sangat berat. Satu ikat celana berbahan jeans bisa seberat 30 kilo. Dan kondisi penyusunan baju pun tidak memakai lemari, hanya ditumpuk dan disusun di pinggiran tembok ruangan. Menurut hasil perkiraan polisi, saat Saubari dan keluarganya tertidur lelap di tengah-tengah ruangan yang dikelilingi oleh baju-baju, tiba-tiba baju-baju di sekitar mereka roboh dan menimpa ketiganya. Karena bobot pakaian yang sangat berat dan banyak, membuat ketiganya kehabisan udara dan meninggal dunia. Karena tidak adanya saksi dan bukti yang mengarah pada tindak pidana, serta pihak keluarga yang juga tidak ingin memperpanjang kasus, akhirnya kasus ini ditutup dengan keputusan korban meninggal karena kecelakaan kerja. Apakah memang seperti itu yang menimpa ketiga korban? Meninggal karena baju-baju yang tiba-tiba roboh seperti terkena gempa. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk para korban. Dan aku ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya untuk Saubari dan keluarga. Semoga bisa beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Pesan yang bisa kita ambil adalah, sebagai manusia kita bisa lebih peka dalam memperhatikan saudara atau tetangga kita yang tentunya dalam tahap kewajaran. Karena bisa saja mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan juga selalu utamakan keamanan dan keselamatan dimanapun berada. Ini saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Ambil baiknya dan tinggalkan yang buruk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan bye-bye.